Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 94,3 FM Radio Republik Indonesia, program Satu Manokwari. Dalam program kali ini dialog interaktif, dan kemarin kita sudah membahas dengan beberapa narasumber terkait dengan program makan bergizi gratis ya yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dan pendengar, seperti yang Putra informasikan tadi bahwa program makan gratis ini memang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ya, dan diselenggarakan juga oleh beberapa instansi di seluruh Indonesia. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas program makan bergizi gratis yang sedang menjadi perhatian banyak pihak. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa program gratis ini sudah dilakukan dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat ya. Dan salah satunya di Kendari maupun di Jakarta. Telah hadir bersama saya Dandim 1801 Manokwari, Kolonel Infantri Agus Prihanto Doni. Dengan hormat saya sapa, selamat pagi, Bang. Pagi. Iya, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik, okay. baik hari. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu hadir di program Satu Manokwari. Dan ini merupakan aktivitas yang sibuk mungkin ya menjelang program makan gratis bergizi ya. Oke, pendengar, kemudian ingin tanya, sebenarnya apa sih bentuk keterlibatan TNI dalam mendukung program makan bergizi di masyarakat? Oh, baik. Sebelumnya saya sebagai Dandim 1801 Manokwari, Kolonel Infantri Agus Prihanto Doni, mengucapkan, walaupun ini sudah lewat, tapi tidak masih bisa saya mengucapkan selamat Natal 2024 bagi rekan-rekan umat Kristiani yang ada di Kabupaten Manokwari. Kemudian saya mengucapkan selamat tahun baru di 2025 ini. Semoga di tahun 2025 ini kita menyambut tahun baru ini dengan semangat baru, dengan motivasi yang menggelora, sehingga bisa kita kembangkan kemampuan kita di Kabupaten Manokwari ini. Terima kasih Mas Putra atas undangannya di RRI Manokwari ini. Saya merasa terhormat di sini untuk hadir, karena undangan dari RRI ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan salah satu dari program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yaitu program Cita-Citanya ya, terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Mungkin saya bisa ceritakan dari awal bagaimana keterlibatan Kodim 1801 ini melaksanakan kegiatan ini. Memang waktu saat tahun 2024 itu memang kami dapat perintah, ya maklum lah Mas Putra ya, karena memang Bapak Prabowo dengan latar belakang militernya, kami dapat perintah langsung dari pimpinan kita untuk mengecek lokasi-lokasi mana saja yang nanti sekiranya bisa dijadikan lokasi untuk tempat gudang atau gedung dapur sehat. Sudah kami tinjau, kemudian sudah mendapatkan pengecekan juga langsung dari BGN, karena memang yang menjadi stakeholdernya atau menjadi pusat program ini adalah dari Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk oleh Bapak Prabowo. Kami sudah mengecek, kemudian kami sudah laporkan. Memang awal kami bukan yang di saat ini sekarang ini, yaitu di belakang Kodim. Pusatnya sekarang ada di belakang Kodim di Gunung Meja, di bawah Gunung Meja itu. Sebelumnya ada juga lokasinya, tapi karena memang mendapat, ya kita tahu lah Pak Mas Putra ya, kalau di sini memang ada pro kontranya terkait lahan, gitu. Memang di itu tempatnya lahan Kodim. Memang perintahnya kita mencari atau memusatkan di wilayah Kodim, tanah Kodim, lahan Kodim. Tapi karena di lahan Kodim pun juga ada yang masih disengketakan oleh mereka, yang nggak tahu lah, itulah masyarakat yang kurang aktif dengan atau pro dengan kita, sehingga mereka agak sedikit protes. Tapi tidak ada masalah bagi kami. Niat kami kan baik, intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Manokwari.
Kemudian setelah kami kerjasama dengan salah satu pihak dari yang membangun itu, ya alhamdulillah puji Tuhan bulan November kemarin sudah jadi gedungnya. Bangunannya sudah jadi dengan luas 20x20 dan itu sudah disesuaikan dengan prototipenya untuk dapur sehat. Memang kami menyadari bahwa perlengkapan dan isinya itu masih belum maksimal. Oke. Karena terkait dengan ya kelengkapan alat dapur, kemudian untuk fasilitas akomodasi mereka mengirim barang, makanan itu memang kami masih kekurangan dan memang nanti bakal didukung oleh tim dari pusat dalam hal ini adalah dari BGN Badan Gizi Nasional. Kemudian setelah itu kami sifatnya mengawasi pelaksanaan kegiatan ini. Memang kami menyadari bahwa yang jadi sasaran ini adalah anak sekolah. Memang kami berapa perintahnya cari jumlah anak sekolah TK, jumlah sekolah SD, SMP, SMA. Setelah kami mencari di wilayah Kabupaten Manokwari ini sudah ketemu sekitar 30 ribuan lah. 30 ribuan itu terus kemudian kami laporkan dan memang ada perintah juga dari tim BGN bahwa yang jadi prioritas sekarang karena satu dapur rumah itu hanya bisa untuk 3.000 anak dulu. 3.000 anak. 3.000 anak. Satu dapur sehat itu menyiapkan untuk makanan 3.000 anak. Dari 3.000 anak itu kami pilah-pilah lagi akhirnya kami fokuskan di wilayah distrik Manokwari Timur. Karena memang dapur sehat kami ini ada di wilayah distrik Manokwari Timur. Kenapa kami fokuskan di sana? Karena bakal nanti ada tempat lain juga di distrik yang lain. Jadi tidak hanya satu ini memang baru contoh saja, contoh stimulan prototipe untuk di wilayah Kabupaten Manokwari. Jadi mohon jangan berpikir loh nanti tempat lain gimana? Insya Allah bakal ada. Insya Allah bakal ada karena memang jadi prioritas dari Pak Prabowo. Itu sudah kami petakan. Distrik Manokwari Timur nanti akan mendapat pelayanan gizi gratis ini dan kemarin serentak sudah dimulai. Di seluruh Indonesia tanggal 6 hari Senin kemarin sudah serentak dimulai. Dari seluruh Indonesia ini ada beberapa satuan pelayanan namanya SPPG Mas Purta ya. Artinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu sudah mulai serentak dan hari Senin kemarin sudah kita laksanakan. Namun memang kita tahu bahwa di Papua ini memang beda dengan di tempat lain. Artinya belum bisa 3.000 dulu. Kemarin hari Senin baru kita bisa 450 anak. 450 anak di beberapa TK, SD, SMP. Itu kemudian hari kemarin itu baru nambah lagi jadi 650 anak. Jadi tambah SD, TK dan SMP lagi. Itu program kegiatan yang sudah kita laksanakan, sudah kita awasi ya sampai so far so good. Alhamdulillah tidak ada permasalahan. Artinya permasalahan untuk kegiatan tersebut ya. Kami dapat terima mereka anak-anak positif, kepala sekolah atau guru-guru senang dan mutu gizinya dia tidak terlalu ada masalah karena memang disesuaikan dengan standarnya dari BGN. Mungkin itu Mas. Kemudian ini distrik Manokwari Timur ini mencakup 30.000 anak kah atau berapa anak itu ya? Yang tadi diprioritaskan untuk distrik Manokwari Timur untuk sementara. Kalau satu kabupaten ini saya baru kirakan sekitar 30 ribuan ya. 30 ribuan. Berarti kan kalau di distrik Manokwari Timur mungkin baru bisa kita layani sekitar 3.000. 3.000-an. 3.000 saja dulu. Oke. Dan itu mungkin baru paling 12% dari satu kabupaten Manokwari ini. Jadi memang kami menyadari itu dan memang sudah kami laporkan ke BGN bahwa belum cukup untuk satu kabupaten Manokwari ini dan memang nanti membutuhkan beberapa dapur sehat lagi, terutama yang mungkin ya di distrik Manokwari Barat yang memang banyak sekolahnya, kemudian di wilayah
selatan juga, dan nanti juga mungkin kami siapkan juga untuk di wilayah SP juga. Itu juga sudah kami laporkan dan sudah kami cari lahan-lahannya yang menunjang untuk digunakan untuk dapur sehat. Seperti itu, Mas. Ya. Kemudian untuk rumah gizi saya tadi yang sudah kemudian informasikan dan dibangun di bulan November kemarin, itu hanya untuk pemenuhan wilayah Manokwari kah atau untuk pinggiran-pinggiran Manokwari seperti Sidey ataupun daerah-daerah terpencil lainnya? Betul. Yang tadi kami sampaikan bahwa berdasarkan peta Manokwari Timur itu, peta Manokwari, Kabupaten Manokwari, kami bisa memilah mana-mana saja yang nanti akan digunakan untuk pelayanan dapur sehat ini. Artinya, contohnya sekarang ini yang sudah kita bangun adalah di distrik Manokwari Timur, karena tempatnya di situ, gedungnya di situ, bangunannya di situ, dan nanti untuk pelayanannya juga kami masih fokuskan untuk di distrik Manokwari Timur, terutama di TK, SD, SMP, SMA yang ada di wilayah Manokwari Timur dulu. Kenapa kami fokuskan di sana? Karena apabila kami nanti sasarannya ke arah barat atau ke arah Sidey segala sampai jauh sana, nanti mereka akan bilang, loh kami yang di Manokwari Timur aja nggak diurus, nggak dikasih. Kenapa? Nah ini itu yang jangan sampai nanti ada kecemburuan seperti itu. Makanya kami berusaha untuk seperti itu dulu. Kami cakupan dulu untuk Manokwari Timur, tapi nanti saya yakin nanti dari program Prabowo ini mesti akan berkelanjutan, akan menambah gedung-gedung lagi, akan menambah fasilitas lagi yang sifatnya untuk menjadi pelayanan untuk dapur sehat ini. Terutama yang tadi saya bilang, nanti ada di wilayah Manokwari Barat, nanti ada wilayah di selatan, kemudian nanti ada di SP juga, baik itu nanti mencakup Warmare, Warung Pramasi, kemudian mencakup Masni, mencakup dengan Sidey juga. Ya itu nanti akan. Tapi bertahap kemudian. Ya bertahap. Nah, untuk sementara ini kemudian ini dilakukan di distrik Manokwari Timur dulu ya kemudian ya. Dan kemudian ini tadi disampaikan bahwa 3.000 untuk satu fasilitas yang digunakan di Kodim ya untuk sementara. Nah, itu melibatkan siapa saja kemudian? Untuk yang masak, betul. Yang belanja. Betul. Nah, sebelum berjalannya pembangunan tersebut, bulan-bulan tahun kemarin, tahun 2024 itu kami memang mendapat perintah untuk mencari sukarelawan. Sukarelawan yang bisa membantu untuk kegiatan ini. Sehingga kami mendapatkan sekitar 47 sukarelawan. Kenapa 47? Karena di situ ada pimpinannya. Nah, pimpinannya ini namanya Kepala Satuan Pelayanan. Ada kepala satuan pelayanan, ada wakil ketua satuan pelayanan, ada ahli gizinya juga, ada akuntannya juga, ada yang supir, ada yang nyuci, ada yang masak, ada yang ngontrol itu semua. Itu ada semua di situ di dalam 47 orang itu. Nah, bagaimana dengan kepala satuan pelayanannya? Nah, kepala satuan pelayanannya ini dibentuk oleh BGN. Mereka memang lulusan dari pembinaan atau latihan yang kemarin mereka dikirim sampai ke Magelang, sampai ke Jawa, hanya untuk menyiapkan tentang operasional satuan pelayanan ini. Jadi kepala satpolnya, satuan pelayanan dengan wakil ketua satuan pelayanan memang orang-orang dari didikan dari BGN. Kemudian bagaimana dengan akuntan maupun ahli gizinya? Itulah yang dengan yang lainnya itulah yang kita cari. Kita cari sini, kita manfaatkan masyarakat sini. Artinya manfaatkan itu kita berdayakan masyarakat sini. Kita bahkan dengan akuntan kita minta tolong sama pemerintah daerah untuk mencari personil tersebut dan alhamdulillah kita bisa dapat, termasuk ahli gizi. Ahli gizi ini juga backgroundnya adalah sarjana ahli gizi dan kita memang langsung minta kepada Departemen Dinas Kesehatan Kabupaten untuk meminta itu. Ya, puji Tuhan bisa kita dibantu oleh mereka dan dikirimkan kepada kita. Termasuk yang tadi saya bilang, di luar dari itu teman-teman sukarelawan juga memang
memanfaatkan masyarakat lokal. Artinya, ayo kita ajak mereka, kita bantu untuk mereka sehingga mereka bisa untuk bekerja, meluangkan waktunya mereka untuk bekerja di tempat kita, dan nanti bakal ada upahnya, istilahnya upahnya ya, seperti itu. Dan itu yang bisa kita berdayakan untuk masyarakat di wilayah sekitar. Memang kenapa di wilayah sekitar? Karena memang kita tahu bahwa operasionalnya mereka ini tidak lama, hanya mungkin sekitar 4 atau 5 jam saja. Mereka harus bangun jam 2 pagi, terus kemudian mereka melaksanakan ya namanya penyiapan untuk motong-motong sayur, belah-belah ayam atau segala macam, dan itu hanya butuh 4 jam saja, termasuk nanti kembalinya kan pakai ompreng ini kita nih ceritanya. Ompreng yang biasa kita untuk latihan militer itu sudah ada juga, dan bagaimana naruh di omprengnya, kemudian naruh di mobilnya, kemudian dikirim, nanti kembalinya kita bersihin. Nah itu memang butuh proses dan mereka alhamdulillah bisa membantu kita, dan itu memang berkelanjutan sehingga dan mereka bersemangat untuk membantu kita di gedung dapur sehat tersebut. Kemudian baik pendengar, kita tahan dulu. Kemudian bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0823 1176 1145, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Dialog Interaktif, dan topik kali ini yaitu terkait dengan kesiapan TNI dalam menjalankan program atau melaksanakan program makan gizi gratis yang berada di sekolah-sekolah ada di Manokwari ya. Dan kita kembali ke topik tadi kemudian ya. Adakah kerjasama selain ahli gizi tadi dengan dinas kesehatan terkait ya untuk memastikan bahwa makanan ini sehat ataupun memastikan bahwa ada beberapa anak atau beberapa orang yang memiliki alergi, maksudnya alergi tertentu terhadap makanan gitu ya udah dia. Memang itu sudah disesuaikan dengan standarnya dari BGN, sudah artinya itu bagaimana kalori yang disiapkan untuk satu kali makan ini. Bagaimana kalorinya, bagaimana proteinnya, karbohidratnya itu sudah disesuaikan dengan standar dari permintaan dari BGN. Makanya ahli gizi itu sudah menimbang-nimbang, sudah mengecek kadar atau komposisi tersebut. Dan juga kami tekankan tadi yang Mas Putra sampaikan, mohon nanti kalau memang ada pada saat pelayanan seperti itu disampaikan lebih awal kepada mereka apabila memang mereka ada sedikit alergi atau mungkin ada pantangan terhadap makanan tertentu, ya mungkin pada saat mendapat itu bisa disampaikan ke kita. Kan mungkin hanya beberapa anak-anak saja yang mungkin seperti mendapati hal tersebut. Itu sudah kami sampaikan kepada teman-teman Babinsa kita atau pada teman-teman yang di pelayanan gizi ini, sehingga menghindari atau mengeliminir hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu sudah kita sampaikan seperti itu. Kemudian makanan bergizi ini apa saja yang disediakan? Makanan ini yang kami siapkan itu ya sifatnya 4 sehat 5 sempurna ya. Seperti itu ya, mulai dari nasinya, kemudian sayurnya, lauknya, bahkan buahnya. Memang kami Bapak Prabowo pernah menyampaikan di TV bahwa untuk indeks harga makannya itu per orang 10.000 per anak. Per makanan itu 10.000, per ompreng itu 10.000. Ya kita tahulah Mas Putra ya, kalau di wilayah kondisi wilayah Manokwari Papua Barat ini. Ya kami juga udah pernah nyampaikan seperti itu, tapi ya karena memang perintahnya 10.000 ya udah. Artinya mungkin kalau di Jawa tidak ada masalah ya, di wilayah lain juga nggak ada masalah. Tapi kalau di wilayah Manokwari mungkin jadi masalah yang dengan indeks makan. Tapi itu bukan dijadikan kendala bagi kita, tapi makan jadikan peluang bagi kita untuk tetap kita sediakan itu. Memang dengan 4 sehat 5 sempurna yang harus kita siapkan itu memang bakal ada pengurangan, terutama tentang ketersediaan susu. Kalau di Jawa mungkin ada tambahan susu, tapi kalau di sini belum ada.
Karena apa? Karena memang tidak bisa kalau dengan harga 10.000 per orang per anak itu, sehingga kita kurangi lah. Oke, nggak usah pakai susu aja. Nanti laporkan ke tim BGN bahwa dengan indeks 10.000 kalau di Manokwari tidak bisa tambahan susu. Nah itu sudah kita laporkan, jadi mungkin jadikan pertimbangan buat mereka untuk kelanjutannya. Tapi itu tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk tetap lanjutkan ini kegiatan seperti ini. Oke. Kemudian ini 10.000 nih untuk seluruh Indonesia. Betul. Oke, seluruh Betul. Indonesia. Kita bisa bayangkan untuk daerah pedalaman Papua Barat. Ya, memang bukan hanya di Manokwari saja, Mas. Yang Papua Barat juga sedang melaksanakan kegiatan ini di wilayah Papua, terutama di Teluk Wondama, Mansel, Manokwari Selatan, terus kemudian ada di Bintuni, itu sedang dibangun dapur sehatnya. Nah, teman-teman Dandim kami juga pernah nyampaikan kepada kami, nanya ke kami, Bang, itu indeksnya berapa Bang? 10.000 bro. Wah, 10.000 Bang. Wah kalau 10.000 kalau tempat kami ya saya juga tahu bro. Maksudnya kalau di Manokwari 10.000 kayak gini gimana di sana? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu sampaikan aja. Kan di situ ada kepala satuan pelayanannya, ada wakil ketuanya juga yang memang dari utusan dari BGN untuk mengelola itu. Sampaikan aja kendalanya di sini bagaimana. Karena memang kami tahu bahwa bahan-bahan mereka juga datangnya dari Manokwari juga gitu loh. Mesti ada ongkos segala macam. Nah itu sampaikan aja nggak ada masalah. Itu yang kondisi real yang terjadi saat ini yang menjadikan suatu evaluasi atau laporan kita kepada pimpinan kita. Kemudian ada makanan khusus nggak untuk misalnya bagi vegetarian atau vegan? Untuk saat ini kita memang masih semuanya keseluruhan dulu ya Mas ya. Artinya tidak ada perbedaan dulu. Semuanya kita sama ratakan. Artinya sama ratakan ya udah indeks makannya seperti ini, nasi segala macamnya itu masuk buahnya. Itu baru kita uji coba dulu. Terkait masalah Mas Putra sampaikan tentang vegetarian itu nanti bakal jadikan masukan bagi kami artinya setelah nanti kita mencoba ini kan baru tahap 2 hari nih, sama hari ini hari ketiga. Nanti kan terlihat ada mungkin permintaan khusus dari satu anak, Pak, Mas, izin Bapak, mungkin yang tadi Mas Prita sampaikan, mungkin anak ini ada yang vegetarian. Nah itu mungkin jadikan, oke, kita masukkan, kita terima, nanti selanjutnya akan kita buat seperti. Nah ini kan karena masih uji coba Mas ya, masih uji coba ini 2 hari ini kita lihat dulu. Nanti juga akan kita sampaikan kepada teman-teman yang mendampingi di sana, mungkin sampaikan mana yang mungkin anak yang alergi yang tadi Mas Putra bilang, ada yang mungkin vegetarian, kemudian mungkin ada yang nggak seneng sama ikan nggak seneng sama ayam. Nah itu menjadikan masukan bagi kita untuk kedepannya. Emang karena memang masih uji coba, nggak apa-apa. Uji coba ini berlangsung sampai kapan kemudian? Terus-terusan ini, terus-terusan. Artinya uji coba terus-terusan sampai dengan nanti mungkin kalau kita kan prioritasnya memang 3.000 anak. Karena memang kita satu rumah dapur sehat itu memang untuk 3.000 anak. Nah kita baru yang tadi saya sampaikan, hari pertama baru 450, sekarang udah mencapai 600-an. Nanti mungkin hari ini terus-terusan menambah terus. Nah itu nanti sampai dengan 3.000 nanti, didukung nanti 3.000 nanti itu jadikan patokan kita untuk tetap beraksi seperti itu Mas. Kemudian bagaimana TNI memanfaatkan kegiatan sosial seperti TMMD dan juga membangun desa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi kemudian terutama di daerah-daerah pelosok seperti itu. Ya. Terkait ini memang program TMMD itu mungkin program bagi kami program yang memang harus dilaksanakan dan memang untuk kesejahteraan masyarakat ya. Itu akan menjadikan prioritas kami dan ini tetap kami mempunyai program-program Komsos atau bakti sosial atau bakti TNI ini terutama di wilayah saya yang kami anggap menjadi prioritas kami ke depannya. Kenapa seperti itu? Ya itu bagian dari program-program lain yang nanti akan kita kerjakan. Tapi dengan program dapur sehat ini kami juga ingin menyampaikan bahwa manfaatnya yang bisa kami lihat di sini adalah yang pertama, manfaatnya adalah anak-anak bersekolah dengan sangat senang sekali. Semangat untuk bersekolah akan semakin tinggi sekali. Kenapa? Karena dengan adanya stimulan ini setidaknya ayolah yuk kita sekolah yuk, kita belajar yuk. Walaupun memang ya
kasarannya ya dapat imbalannya seperti ini ya. Contohnya kayak gitu. Oke. Yang kedua manfaatnya dari itu menghindari anak-anak untuk tidak sekolah. Artinya kenapa? Kami yakin bahwa ya kalau saya mungkin di Jawa dengan golongan menengah ke atas itu mesti kalau berangkat sekolah perut udah kenyang. Karena udah makan pagi duluan, sehingga berangkat sekolah udah tenang, tidak perlu makan kekuruyuk, maksudnya perut kekuruyuk dulu kan, tidak keroncongan gitu. Namun di sini kan kita juga tahu bahwa mungkin anak-anak berangkat yang terutama yang menengah ke bawah ya, saya mohon maaf ini, mungkin berangkat mereka masih keroncongan, tidak dikasih makan sama orang tuanya, sehingga dengan manfaat ini atau dengan kegiatan ini mengharapkan mereka untuk bisa dikasih makan gratis oleh pemerintah pusat ini, terutama dari Pak Prabowo ini. Itu saya lihat manfaatnya. Sehingga jangan terkesan nanti, ayo nak kita ke kebun dulu, ayo nak kita ke ladang dulu. Tapi biarkanlah anak-anak kita Manokwari ini untuk bersekolah dulu. Itulah yang saya rasakan manfaatnya kedepannya kalau memang nanti ini akan terus-terusan, sehingga keinginan atau hasrat orang tua untuk melepas anaknya bersekolah itu tinggi sekali, dan anak-anak pun juga senang sekali untuk berangkat sekolah karena memang itulah tuntutan anak-anak kita harus belajar di sekolah. Artinya ini merupakan stimulasi awal di mana pada saat anak-anak yang tadinya pengen malas bersekolah atau pengen malas belajar, terus dengan adanya program ini bukan dicarinya makanan, tetapi semangat untuk belajar. Betul, karena biasanya kalau sudah sampai di sekolah yang tadi Komandan bilang bahwa perut keroncongan, tidak fokus pada pelajaran. Betul. Dan dengan program ini mungkin bisa menjadi stimulasi sendiri bagi anak-anak, lebih bisa menambah semangat dalam belajar, menambah semangat untuk sekolah. Betul. Ya. Dan kemudian kita kembali ke ahli gizi nih. Untuk gizi ini ada pesanan khusus nggak untuk gizi tertentu ataupun makanan tertentu yang akan dimasak nantinya? Kalau untuk pesanan khusus tidak ada mas ya. Maksudnya memang itu sudah sesuai dengan standarnya dari tim BGN. Tim BGN memerintahkan komposisinya seperti ini ya. Artinya ada layanan gizi gitu juga? Iya, maksudnya tidak ada maksudnya tidak ada spesifikasi khusus. Ya sesuaikan dengan standarnya budaya lokal, artinya bukan budaya lokal, maksudnya apa yang ada di wilayah tersebut. Jadi jangan memaksakan kalau misalnya harus daging terus, jangan memaksakan harus ayam terus, karena kan kita tahu di sini kondisinya seperti apa. Kalau memang tersedia ikan ya udah nggak apa-apa ikan. Kalau memang di sini tersedia telur ya tersedia telur, silakan saja, nggak ada masalah. Jadi makanya dengan ahli gizi itu dia juga diperintahkan untuk apa sih yang ada di lokal ini yang bisa diberdayakan disesuaikan dengan komposisi makanan tersebut, protein tersebut, sehingga tidak mengurangi kalori yang akan diberikan kepada anak-anak. Jadi tidak harus dipaksakan harus seperti ini, tidak. Tapi kita menyesuaikan dengan lokalnya kita. Bagaimana ketersediaan bahan-bahan mentah yang ada di wilayah Manokwari. Ini kan banyak sekali, kemudian nanti di mendatang itu sampai 30.000 anak terlayani dalam program makan gratis ini. Untuk menjaga kehigienisan ini seperti apa kemudian? Ini kan pasti kalau 30.000 itu dengan personil yang sekitar 47 ini pasti chaos. Kita tutup kemungkinan chaos. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian. Ya tadi itu makanya dengan satu dapur sehat itu kan sudah disesuaikan bahwa hanya untuk 3.000 anak. Nah dengan 3.000 anak ini kita mengharapkan dan kita diperintahkan untuk mengawasi itu dan menjaga higienisnya makanan tersebut. Memang kami menyadari bahwa saat ini memang mobil box yang disesuaikan dengan standarnya BGN baru dikirim dari Jawa. Itu ada kemungkinan ada dua mobil box yang akan datang ke sini. Itu memang sudah sesuai dengan prototipenya atau sesuai dengan
higienisnya makanan. Karena di situ udah ada raknya, di dalam mobil itu box belakang itu sudah ada raknya, kemudian sudah tertutup menghindari dari virus atau dari kuman segala macam. Nah, itu sudah ada. Tapi sekarang ini kami belum terima itu, dan memang kami sudah laporkan dan sudah berangkat ke Manokwari ini. Dan untuk sementara ini kami masih menggunakan mobil box yang ada di wilayah kita ini. Sehingga ya mudah-mudahan itu, karena apa? Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ini kita manfaatkan yang tadi saya sampaikan di wilayah distrik Manokwari Timur ini, yang kita manfaatkan yang radius hanya mungkin sampai nggak sampai 10 menit atau 20 menit sudah nyampe lah ke SD atau sekolah tersebut. Jadi memang tidak terlalu jauh. Kalau kita fokuskan ya dari sini Manokwari Timur langsung ke Side, wah itu terlalu jauh, dan kaitannya kan dengan namanya makanan ya, dengan kurun waktu untuk waktunya kadar atau kualitas makanan. Jangan sampai nanti makanan baru kita masak, tahu-tahu kita bawa ke Side, sampai perjalanan sampai Side udah basi kan gitu. Nah itu yang menjadi prioritas kita. Artinya prioritas itu apa yang sudah kita masak harus kita deliver ke anak-anak dalam keadaan hangat, sehingga mereka makan dengan kondisi yang higienis, yang sehat gitu loh. Itu yang sudah kita pertimbangkan, yang sudah kita yakinkan bahwa apa yang kita deliver ini, apa yang kita antar ini harus sehat. Makanya itu ya kita yakinkan bahwa di radius yang dekat saja yang untuk kita satuan pelayanan ini, terutama ke sasaran anak-anak. Kemudian kita membaca pesan yang masuk. Sudah masuk. Selamat pagi. Saya Petrus ingin bertanya. Sekolah yang dipilih itu apakah semua anak mendapatkan makanan atau ada kriteria tersendiri? Terima kasih. Begini. Saya mohon maaf ini. Maksudnya kenapa saya sampaikan ini? Saya nyampaikan bahwa mungkin ada sekolah yang tidak dapat. Artinya tidak dapat ini yang mungkin pro kontra lah. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Karena kita prioritasnya adalah untuk sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, yang asli orang Papua. Kenapa asli orang Papua? Yang tadi saya sampaikan itu di awal tentang mereka untuk berangkat sekolah aja seperti itu. Sehingga ini kita prioritaskan kepada anak-anak yang memang asli orang Papua. Kenapa seperti itu? Ya tadi itu yang saya sampaikan. Biar mereka stimulasi, semangat untuk sekolah. Tapi kalau ya mohon maaf, kalau menengah ke atas kan mereka mungkin makan paginya sudah. Gitu. Ya maka dari itu mungkin ada beberapa sekolah yang tidak bisa, yang mungkin belum kita inikan, belum tercover, terutama yang itu. Makanya prioritas kami memang menengah ke bawah dulu, ke sekolah-sekolah contohnya di tempat kami ini yang di Maranatha, SD Maranatha, terus kemudian di TK TK mana ya? Pokoknya ada TK di situ, terus kemudian SMP Don Bosco. Memang rata-rata mereka kan asli orang Papua. Ya kalau yang wilayah lainnya yang belum tercover ya kami mohon maaf sampai saat ini. Ya nanti pelan-pelan nanti akan kita bantu untuk pelayanan ini. Ya, tahap demi tahap lah, karena memang istilahnya kan bukan Bandung Bondowoso, semua langsung jadi kan gitu, tidak. Ini kan perlu proses namanya. Ya maklum lah kita di wilayah Papua ini beda, kecuali kalau di wilayah Jawa mungkin langsung set karena memang semua tersedia. Tapi kan kalau di sini kan dengan berbagai kendala yang kita hadapi ya saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena apa yang jadi program Prabowo bisa kita laksanakan di Manokwari ini, kan jarang-jarang nih. Di wilayah Papua sendiri di Jayapura mungkin belum ya. Kita di wilayah Papua Barat ini ada satu, baru kita aja di Manokwari ini. Kemudian di wilayah Papua Barat Daya ada satu juga di Sorong. Udah jadi juga gedungnya itu, tapi belum dilaksanakan yang di wilayah Sorong. Tapi kita sudah dilaksanakan. Apa yang jadi perintah pimpinan pusat kita sudah kita laksanakan dengan keterbatasan kita ya, dengan kondisi yang kita alami sekarang ini ya, tapi ya tetap kita harus terus. Nah seperti itu Mas. Selama uji coba makan gratis ini
ada nggak kendala terkait dengan makanan ini tadi? Dari siswa yang mengatakan, aduh ini makanannya kok kurang asin gitu, aduh kok ini makanannya hambar gitu. Ya. Oke. Selama ini ditemukan nggak seperti itu? Kalau 2 hari kemarin itu kami masih belum temui ya. Oke. So far so good, artinya mereka semangat, mereka terima kasih banyak, kemudian mereka ya kasarannya namanya anak-anak kan, mungkin besok lagi ya, gitu kan. Pak Babinsa besok lagi ya, Bapak besok lagi ya. Oh ya namanya wajar namanya anak. Ya itu nggak ada masalah buat kita ya. Kita senang-senang aja namanya kan membahagiakan anak kan. Kita senang sekali itu. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Kemudian ini terkait dengan makanan lokal nih ya. Selain tadi, apakah tiap hari dikasih nasi aja ataukah ada bergantian makanan lokal seperti ubi, keladi maupun kasbi seperti itu untuk memberdayakan juga masyarakat lokal? Iya. Betul. Ini menjadikan masukan. Saya bilang masukan. Kenapa? Karena kan ya namanya kita baru uji coba kan, mesti kan namanya uji coba ini mesti akan banyak masukan. Gak apa kita tampung dan nanti kita sarankan ke ahli gizinya bagaimana nih dengan komposisi kadar kalorinya ini apabila kita berikan seperti ini apakah mereka mau. Nah, memang ini kita atur untuk kehadiran anak sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kami dengar juga Sabtu juga ada yang sekolah. Okay. Nah itu juga nggak ada masalah, kita akan bantu karena memang tiap hari kan satu makan saja, 1 kali makan saja. Tadi Mas Putra sampaikan kalau memang nanti dia mau mengharapkan ada tambahan-tambahan seperti itu mungkin tidak ada masalah karena ya tadi itu yang saya bilang 10.000 per anak kan gitu aja ya, nggak ada masalah seperti itu. Apakah ini tiap hari menunya diganti atau itu saja? Iya diganti, ganti-ganti artinya tidak melulu. Kalau nasi tetap ya, nasi tetap, buah pun kita ganti, mau pisang, jeruk, semangka, terus kemudian lauk pun juga kita ganti, sayur-sayurnya juga kita ganti, tiap hari kita ganti. Seperti itu. Dan kita mengharapkan jangan monoton. Kalau kita monoton kan mesti juga bosen atau jenuh. Kenapa makannya seperti ini terus? Nah itu sudah menjadi list atau daftar menu yang dibuat oleh ahli gizi kita untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ini seperti itu. Nanti minggu depan juga sama, mungkin berubah lagi. Minggu depan juga sama berubah lagi. Tadi yang masukan-masukan yang itu nanti kita dicoba. Oh, gimana nih kalau seperti ini? Gimana seperti ini? Nah, itu menjadikan ya dinamika kita untuk pelayanan seperti ini. Oke. Kemudian ini adakah prosedur darurat misalkan terjadi keracunan makanan misalnya? Ya. Gitu. Memang sudah kita antisipasi itu, Mas ya. Okay. Artinya kita menghindari itu. Apabila memang ada seperti itu ya kita akan yakinkan bahwa semua sesuai dengan prosedurnya. Bagaimana nanti setelah mungkin anak-anak itu mendapati atau hal-hal seperti itu bisa kita arahkan menuju ke rumah sakit setempat. Dan kami juga tidak mengharapkan itu terjadi ya. Kami berdoa itu tidak terjadi karena memang saya meyakinkan bahwa kualitas dari pelayanan gedung sehat kita ini sudah higienis, sudah sesuai standar dengan gizi atau ya seperti standar dapurnya kayak di restoran-restoran itulah. Artinya sudah ada pokoknya udah higienis lah, udah sesuai dengan standarnya dapur itu bagaimana. Dan saya yakin juga bagaimana ketersediaan air bersih, kemudian pembuangannya, kemudian mutu dari bahan mentah tersebut itu sudah kita perkirakan dan sudah kita yakinkan itu benar-benar bersih dan sehat seperti itu, Mas. Oke. Kemudian ini terkait juga dengan peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program makan gratis ini kan sangat dibutuhkan juga selain TNI dan juga masyarakat, kolaborasi masyarakat dan juga guru. Misalkan saja ini kan program gratis ini kan baru berjalan ya kan. Jangan sampai kayak yang lalu-lalu, kita pengalaman yang lalu kita dapat kue gratis, roti-roti gratis ataupun biskuit-biskuit gratis, makanan tambahan lah, tapi tidak berjalan. Misalnya untuk mengantisipasi hal seperti itu bagaimana, Bunan? Kami sudah
sounding. Kami sudah sounding ke Bapak Bupati terpilih untuk sekiranya bisa bersinergi dengan Pemda Kabupaten Manokwari. Kami sudah sampaikan ke beliau dan mungkin minggu depan akan kita rapatkan dengan beliau tentang terkait ini bagaimana peran serta pemerintah daerah untuk mendukung program Bapak Prabowo kita ini. Nanti kita lihat bagaimana sinerginya kita maupun keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk membantu program Bapak Prabowo ini. Ini biar tetap berjalan. Berjalan terus. Ya terkait mungkin tambahan kalorinya kah atau mungkin terkait dengan tempat-tempat lain yang bakal nanti kita dukung juga. Karena begini Mas, ini bukan hanya anak sekolah saja sebenarnya, tapi memang perintah dari BGN juga ada sifatnya yang mandiri. Mandiri itu yang mungkin ke yayasan, ke pesantren. Kalau di sini mungkin ada seminari, itu juga ada. Ada juga untuk mereka juga. Kemudian juga nanti tempat gedung sekolahnya, gedung dapur sehatnya juga bukan hanya seperti yang prototipenya kita ini, bukan. Tapi juga ada yang mandiri juga. Ada yang mandiri, ada yang mereka mungkin mandiri itu artinya memakai lahan sendiri, kemudian bangun sendiri, kemudian nanti setelah dilihat dari BGN bahwa ini sesuai, ini akan kita dukung. Nah itu ada juga yang seperti itu. Nah apakah itu nanti dari pemerintah juga punya lahan, terus dia bisa membangun sendiri, nanti juga akan didukung oleh BGN. Nah itu yang nanti akan kita sounding ke Bapak Bupati terpilih untuk bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah. Nah dengan saya lanjut ini, saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa saya mengharapkan, kan kita tahu ya kejadian-kejadian yang ada di Jawa maupun di wilayah lain yang mengatasnamakan BGN atau mengatasnamakan sesuatu hal yang ingin dia niatnya bagus untuk ayo kita sama-sama membangun ini, tapi tidak sesuai dengan standar atau tidak dilaporkan ke BGN. Nah kami meminta tolong apabila di wilayah atau di daerah yang memang ada oknum-oknum yang berupaya untuk mengatasnamakan BGN atau mengatasnamakan Kodim atau mengatasnamakan Kodam 18 Kasuari bahwa ini ada program gini-gini nanti tolong didukung, laporkan kita dulu, karena masih ada ditemukan yang berupaya untuk mengatasnamakan itu, dan itu tidak benar, tidak bagus. Pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab yang ingin melegalkan hal tersebut. Karena apa? Nanti dampaknya ke kita juga. Dampaknya nanti ke kita, tidak sesuai ini, kenapa ini? Nah itu kami minta tolong seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kami minta tolong juga apabila nanti ada di sekolah-sekolah, kan kami lihat yang ada di TV itu ada istilahnya lah pungli lah, bukan pungli sih. Ayo kita beli beli styrofoam atau beli ompreng sejumlah gini per anak wajib gini. Nah itu kami ingatkan jangan. Tidak benar itu. Kami sudah menyiapkan semuanya. Sudah menyiapkan ompreng makan, tempat makannya, sudah menyiapkan semuanya. Jadi apabila nanti ada pihak-pihak sekolah yang berupaya hal-hal seperti itu, laporkan ke kita. Biar kita cross check, kita yakinkan itu tidak benar, salah itu. Karena tidak ada yang ada kita diperintahkan untuk menyiapkan masing-masing anak untuk menyiapkan di ompreng di tempat masing-masing, tidak. Kita tidak mengharapkan seperti itu dan tidak boleh seperti itu. Itu Mas. Itu himbauan yang menarik ya. Kemudian kita berada di closing statement kemudian. Untuk closing statement hari ini mungkin kemudian bisa informasikan harapan juga terkait dengan program makanan ini bisa berjalan dengan baik dan juga dukungan dari masyarakat, orang tua dan juga anak-anak murid itu seperti apa kemudian. Baik, terima kasih Mas Putra. Terkait ini program Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia kita ini memang sangat baik. Memang di awal mungkin masyarakat melihat itu nggak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagi seorang presiden. Dan ini di wilayah Manokwari sendiri sudah kita laksanakan saat ini. Itu sudah terbukti. Nah, memang ini baru berjalan 2 hari. Dengan hari ini hari ketiga kita masih merasakan
aura positif. Artinya aura positif itu masyarakat maupun anak-anak menyambut kita dengan baik kegiatan ini, dan kami menyadari bahwa masih ada kekurangan, masih ada evaluasi, dan itu menjadikan saran dan masukan yang sangat baik bagi kita untuk kedepannya lebih baik. Terus kami mengharapkan support dari masyarakat, dari anak-anak. Ayo anak-anak, terutama anak-anak asli orang Papua, ayo kita sekolah, kita belajar, kita menimba ilmu. Dengan seperti ini saya yakin insya Allah mudah-mudahan ke depan sumber daya manusia anak-anak kita akan lebih baik. Itu harapannya seperti itu, dan bantu kita, dukung kita. Kalau memang ada koreksi sampaikan ke kita, tidak ada masalah buat kita, karena saya yakin program yang diberikan Bapak Prabowo ini sangat baik seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Komandan Dandim 1801 Manokwari, Kolonel Infanteri Agus Prianto Doni, ya telah bersama dengan saya Pro 1 Manokwari, dan kita misalkan kalau membutuhkan komandan datang lagi mungkin bisa di. Oke, kami tunggu undangannya. Oke, siap komandan ya. Baik, terima kasih para pendengar. Terakhir kalau memang nanti ada saran masukan atau mungkin ada evaluasi koreksi, silakan ke Kodim. Silakan Kodim, nanti akan kami jelaskan lebih rinci lagi. Kalau memang ada masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada di Manokwari ini yang memang mungkin pengen bertanya atau tentang dapur sehat ini, tentang program ini, ya bisa silakan ke Kodim untuk meminta klarifikasinya. Teman-teman wartawan, teman-teman yang lainnya mau klarifikasi ke kita, silakan. Kami terima, kami siap untuk memberikan penjelasan. Terakhir Komandan, ada hotline khusus nggak untuk pengaduan misalnya? Kalau hotline ada, nanti kami share. Oke. Ya, nanti kami share kepada teman-teman dari RRI. Oke, siap. Ya. Terima kasih Komandan atas waktunya bersama-sama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, dan pendengar. Demikian dialog interaktif kita pada edisi hari ini dengan topik kesiapan TNI untuk program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto untuk seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Manokwari dan Papua Barat. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Komandan. Sama-sama Mas Putra.